Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Sri Rumiati, CGP Angkatan 9 Kabupaten Boyolali. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, fasilitator saya Ibu Rafiah Hidayati SPD STHI, Ibu pengajar praktik saya Ibu Siti Nurjanah SPD MPD. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang di dalamnya ada serangkaian kegiatan yang telah direncanakan secara terstruktur oleh guru agar bisa mengakomodir semua kebutuhan belajar peserta didik di dalam kelas. Sebagai seorang pendidik, pastinya kita memahami bahwa peserta didik yang ada di dalam kelas memiliki keanekaragaman tersendiri karena sejatinya setiap peserta didik memiliki kelebihan dan keunikannya masing-masing. Dengan keanekaragaman itulah, guru sebagai seorang pendidik harus bertindak menjadi fasilitator dalam memahamkan materi kepada murid dan memfasilitasi agar semua murid mampu memproses materi yang diperoleh serta mampu menghasilkan produk sesuai dengan kemampuan muridnya masing-masing. Oleh karena itu, pembelajaran berdiferensiasi perlu persiapan, strategi pembelajaran yang tepat, baik diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk, dengan mengacu pada aspek pemetaan kebutuhan belajar murid. Adapun penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yaitu yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran, yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnosis, baik itu kognitif maupun non-kognitif, berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, baik itu diferensiasi konten, proses, maupun produk. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. 5. Melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi akan terpenuhi dengan melakukan persiapan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Kesiapan belajar yaitu guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid dalam mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Minat belajar yaitu guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Profil belajar yaitu guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Pendidik bisa melakukan 3 strategi, diantaranya diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten adalah guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan kesiapan, minat, dan profil belajar. Diferensiasi produk adalah guru perlu memvariasikan proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami atau memaknai apa yang telah dipelajari. Diferensiasi produk adalah guru perlu mempertimbangkan keanekaragaman tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Berikut ini adalah diagram koneksi antar materi yang telah saya rangkum. Baik itu filosofi Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif,
maupun pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang bertujuan atau pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid dan bermuara pada satu tujuan, yaitu profil pelajar Pancasila. Hubungan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah: pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai pendidik adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Hubungan antara nilai dan peran guru penggerak dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah: nilai guru penggerak diantaranya adalah mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Dalam proses menuntun, pendidik harus selalu berpikir dari pertanyaan, apa yang murid butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. Peran guru penggerak salah satunya adalah mewujudkan kepemimpinan pada murid. Pendidik membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar dan mendidik karakter murid di lingkungan sekolah. Sebagai pendidik, dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keragaman murid melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang terpusat pada murid. Selanjutnya adalah hubungan antara visi guru penggerak dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pendidik dapat menggunakan pendekatan IA melalui tahapan Bagja, yaitu yang pertama B. Buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar murid. A. Ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan. G. Gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi pada proses pembelajaran. C. Jabarkan 3 strategi diferensiasi. A. Atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Yang selanjutnya adalah hubungan budaya positif dengan pembelajaran berdiferensiasi. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Pendidik membantu membuat murid merasa akan dihargai dan memiliki keterkaitan antar dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga murid merasa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Dari pemaparan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, pembelajaran diferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai yang harus melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid yang merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, peserta didik sebagai subjek belajar yang beragam harus terpenuhi dengan baik sesuai dengan visi perubahan. Yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam Guru Penggerak. Terima kasih.